Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Halo semuanya, perkenalkan aku Ulan Rahmadani dengan NIM 2516040073. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar studi pemikiran Islam. Happy watching all. Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa tempat yang seharusnya aman seperti kampus atau sekolah justru masih menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual? Belakangan ini, kasus chat tidak senonoh di lingkungan kampus menjadi perbincangan publik. Banyak orang mulai sadar bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk fisik. Kadang hal itu muncul lewat kata-kata, candaan, komentar tidak senonoh, bahkan percakapan digital. Padahal lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat belajar, berkembang, dan merasa aman. Di video kali ini aku akan membahas kenapa pelecehan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, dampaknya bagi korban, serta bagaimana pandangan Islam melihat persoalan ini melalui konsep adab dan perlindungan. Ada 6 alasan kenapa pelecehan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan. 1. Budaya patriarki yang masih kuat. Ada pola pikir yang membuat perempuan atau pihak tertentu dianggap lebih lemah, sehingga muncul perilaku merendahkan atau objektivasi. 2. Pelecehan sering dianggap bercanda. Candaan tidak senonoh, komentar tubuh atau chat yang tidak senonoh sering dinormalisasikan karena dianggap lucu. Banyak orang tidak sadar itu termasuk pelecehan. 3. Kurangnya edukasi soal batas dan konsen. Banyak orang yang belum paham mana interaksi yang sehat dan mana yang sudah melewati batas kenyamanan orang lain. 4. Korban takut melapor. Korban sering khawatir tidak dipercayai, disalahkan atau malah dipermalukan. 5. Sistem perlindungan belum maksimal. Tidak semua sekolah atau kampus punya mekanisme pelaporan yang aman dan tegas. Dan yang keenam, lingkungan memilih diam. Kadang sanksi tahu ada masalah, tapi tidak ikut bertindak karena takut terlibat. Ada 6 dampak pelecehan seksual terhadap korban. 1. Kehilangan rasa aman. Korban sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan tempat pelecehan terjadi. Yang kedua, trauma emosional. Pelecehan seksual dapat meninggalkan luka batin. Jadi korban bisa mengalami rasa sedih, marah, takut, ataupun malu. Ketiga, kehilangan rasa percaya diri. Korban sering mulai meragukan diri sendiri. Mereka merasa tidak berharga, malu, atau takut dinilai oleh orang lain. Keempat, sulit fokus belajar. Tekanan emosional dapat membuat korban sulit berkontribusi dalam belajar. Akibatnya prestasi akademik menurun. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Beberapa korban memilih menghindari pergaulan karena merasa tidak nyaman dan takut terjadi kembali. Yang terakhir adalah gangguan psikologis. Beberapa kasus pelecehan seksual dapat memicu tekanan mental yang serius seperti rasa cemas berlebihan, stres, dan ketakutan berkepanjangan. Dalam Islam, hubungan antar manusia diatur melalui konsep adab. Adab berarti sikap sopan, menghormati, dan menjaga perilaku terhadap orang lain. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga bagaimana cara berbicara, bercanda, dan memperlakukan sesama. Pelecehan seksual bertentangan dengan nilai Islam karena merendahkan martabat manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan. Tidak boleh ada ucapan yang mempermalukan, merendahkan, atau menjadikan orang lain sebagai objek. Dalam Islam juga diajarkan untuk menjaga lisan, artinya apa yang kita katakan harus memberi manfaat, bukan menyakiti. Selain itu, Islam melarang menyalahkan korban. Korban harus dilindungi dan diberi rasa aman, karena menjaga kehormatan manusia adalah bagian dari nilai keadilan. Pelecehan seksual bukan hal yang sepele. Sekecil apapun bentuknya, tetap bisa meninggalkan dampak bagi korban.
Melalui perspektif Islam, kita belajar bahwa menjaga adab dan kehormatan manusia adalah hal yang penting. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman untuk semua orang, bukan tempat yang membawa seseorang takut untuk menjadi diri sendiri. Kalau menurut kamu, bagaimana cara menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar pada